Pak Prabowo tidak mau menjadi presiden pertama yang di mana di masa pemerintahannya itu mantan presiden diadili atau sampai ditahan. Biar gimana juga ada trauma politik masa lalu pada Pak Prabowo. Yang dicoba dibongkar oleh Purbaya ini, sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam lagi, ini nanti bertemu di persoalan loyalitas gitu loh. Loyalitas ganda yang sedang dihadapi oleh Pak Prabowo. Menteri-menteri kabinet yang katakanlah merupakan orang-orang kunci dari pendukung Jokowi ini, kan masih punya dua pilihan. Kalau Jokowinya lemah, dia akan mungkin menjadi loyal pada Prabowo. Ketika Prabowo-nya lemah, ya dia mungkin akan loyal lagi kepada Jokowi. Kekuasaan Jokowi ini ditopang oleh oligarki hybrid. Oligarki hybrid ini merupakan kombinasi antara modal, birokrasi, kemudian partai politik, kemudian aparat, institusi bersenjata, ya terutama kepolisian kan. Betul. Apa yang dilakukan Pak Purbaya ini semacam obat keras. Tapi ternyata obat keras ini juga mendapatkan reaksi dari penyakit-penyakit lain yang selama ini tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, di Republik ini, suara yang paling jujur seringkali tidak datang dari ruang sidang atau dari pidato-pidato yang menggetarkan. Tetapi lebih sering datang dari keresahan diam-diam para warga negara yang merasa dikhianati oleh janji-janji perubahan. Mungkin kita berada di sebuah simpang jalan atau katakan saja sebuah tikungan sejarah. Prabowo datang dengan mandat untuk perubahan. Tetapi mesin-mesin birokrasi yang berjalan itu masih bernapas dengan jaringan lama, dengan pola lama. Saat itu terjadi, tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Purbaya Yudisadewa. Dia memukul, dia menegakkan suara moral. Dia membuka bahkan borok-borok dan bau busuk birokrasi. Dan semua yang dilakukannya tiba-tiba membuat orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu terlihat gerah. Dan mereka juga kita lihat tidak diam. Ada kemudian istilah internal saboteurs, para penyabot dari dalam. Ada yang kemudian bicara juga tentang musuh dalam selimut. Salah seorang yang bicara tentang ini adalah Gede Siryana Yusuf. Dia atau beliau adalah seorang direktur eksekutif dari Infus atau Indonesia Future Studies. Untuk mengungkap beberapa hal yang sedikit tadi saya ulas, beliau hadir bersama kita di Madilog. Terima kasih atas kehadiran Mas, saya sebut Mas Gede ya? Ya, boleh. Ya, Mas Gede. Bang Gede, Mas Gede, Bung Gede lah ya. Bung, ya. Lebih egaliter. Lebih egaliter. Apa sebenarnya yang paling membuat jaringan lama terganggu oleh kehadiran atau katakan saja manuver Pak Purbaya ini? Jadi kalau kita amati lagi, sebenarnya Pak Purbaya ini kan yang dibicarakan itu persoalan anggaran, ya, persoalan kebijakan. Tetapi syarat dengan muatan politik, manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup. Ya. Jadi kita bisa, artinya kita harus lihat ke belakang sebentar. Artinya gini, bahwa kekuasaan Jokowi ini itu sudah cukup lama, ya, tumbuh ditopang oleh oligarki hybrid.
Ya, jadi oligarki hybrid ini merupakan kombinasi antara modal, birokrasi, kemudian partai politik, kemudian aparat, institusi bersenjata, ya terutama kepolisian kan. Betul. Nah, ini menjadikan budaya korupsinya ini sudah sedemikian luas sampai mengakar sampai ke berbagai level di dalam birokrasi itu sendiri. Nah, jadi ketika Purbaya mulai menyentuh kepentingan-kepentingan ya dari elit-elit, ya elit ini kan bisa aja ada di birokrasi, ada di partai politik, ada di institusi bersenjata. Ya. Nah, mereka ini selama ini kan nyaman, di zona nyaman selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, Jokowi. Nah, selama 10 tahun itu kan kebocoran tetap ada. Nah, kemudian inefisiensi dari anggaran juga ada. Maka yang pertama diomongin oleh Purbaya ini sebenarnya kan untuk menertibkan atau mau melakukan efisiensi fiskal. Ya kan? Nah, tentu saja ini kan mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini. Nah, tapi kan Purbaya nggak berhenti di situ. Dia mulai menyentuh soal WUS, bahkan dia juga mulai kan menyentil atau ada polemik dengan berbagai katakanlah walaupun itu individu ya, tapi kan artinya di situ mewakili daerah, misalnya dia dengan Apkasi, dengan Deddy Mulyadi, itu kan daerah. Ya. Kemudian dia dengan Bahlil sebagai katakanlah representasi dari kekuatan Jokowi yang ada di dalam kabinet. Setiap kelompok, setiap figur yang kemudian katakan saja again terhadap apa yang dilakukan Purbaya, itu bisa kita identifikasi sebagai loyalis Jokowi? Sebenarnya bukan tidak harus selalu kita mengatakan demikian, tetapi kita bisa pilah-pilah. Jadi misalnya bahwa kalau Bahlil kan udah jelas, dia sudah ada di dalam kabinet Jokowi. Betul. Jadi kita naif juga kalau kita bilang bahwa dia bukan representasi dari kepentingan Jokowi di situ, atau melanjutkan pengaruh Jokowi dalam kabinet. Nah, artinya di sini yang dicoba dibongkar oleh Purbaya ini sebenarnya kalau kita analisa lebih dalam lagi, ini nanti bertemu di persoalan loyalitas gitu loh. Loyalitas ganda yang sedang dihadapi oleh Pak Prabowo. Jadi tentu saja siapapun, karena Purbaya menyampaikan, kalau nggak salah kan ini kan perintah presiden, kalau nggak salah gitu kan, artinya loyalitas ini nanti yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga maupun sampai ke level daerah. Loyalitasnya kepada presiden siapa? Siapa yang tidak loyal kepada presiden? Nah, justru makanya pernyataan Purbaya atau fenomena Purbaya ini juga menjadi otokritik sebenarnya buat Pak Prabowo. Bisa diterangkan? Purbaya nggak ikut retreat. Iya, betul. Ya kan? Tapi dia tampil seakan-akan dia sebagai orang yang mengerti visi Prabowo terhadap pemerintahan. Lalu bagaimana yang ikut retreat? Apakah mereka dijamin bahwa mereka memahami visi Prabowo? Atau bisa nggak ketika ada orang mengatakan bahwa retreat tidak menjamin ada dibaliknya seperti itu. Artinya, padahal kan Prabowo kemarin kalau nggak salah dalam 1 tahun kan mau ngomong lagi kan, perlu melakukan retreat lagi kan. Nah, apakah itu diperlukan gitu? Artinya pada intinya kan sebenarnya yang dia butuhkan tuh bukan retreatnya, tapi orang-orang yang wise ya, dalam arti wise itu artinya benar-benar mau ngurusin rakyat,
punya visi yang sama dengan presiden. Kan nggak harus pinter juga sebenarnya. Karena kan ada eselon 1, eselon 2 yang akan nanti menjadi mesin dari birokrasi. Nah, Boleh itu saya loh maksud menyela saya. ini? Jadi ini otokritik juga loh buat Pak Prabowo. Boleh saya menyela ini, Mas Gede? Haruskah sebetulnya orang-orang lama ini memelihara loyalitas ganda? Mengapa mereka masih harus memelihara itu? Atau karena ada tekanan dari kekuatan-kekuatan lama yang tidak bisa mereka hindari? Jadi gini, kalau di Barat itu ada istilah apa namanya, nunggu di pagar, ya, stand on the fence gitu ya, di pagar tuh, itu Barat tuh istilahnya. Jadi ketika ada peluang ya dia tinggal lompat. Nah, dia mengamati dulu rumah yang mau dia masukin gitu. Indonesia tuh lebih parah. Ada istilah nunggu di tikungan, lebih parah lagi. Karena apa? Ya, dia benar-benar ini sangat oportunis. Bisa makan teman juga. Ah, inilah yang terjadi. Karena kan Jokowi masih punya cantolan ada di Gibran dalam konteks kekuasaan. Nah, jadi para menteri-menteri kabinet yang katakanlah merupakan orang-orang kunci dari pendukung Jokowi ini, kan masih punya dua pilihan. Kalau Jokowinya lemah, dia akan mungkin menjadi loyal pada Prabowo. Ketika Prabowo-nya lemah, ya dia mungkin akan loyal lagi kepada Jokowi. Gitu. Nah, mereka nunggu di tikungan nih. Siapa nih yang nanti sambil mengamati keadaan mengamati keadaan. Itulah yang sekarang dihadapi Presiden Prabowo, loyalitas ganda ini, yang sehingga memunculkan namanya loyalty trap. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam kabinet, ya. Ini juga bisa mempengaruhi juga partai-partai politik di DPR untuk bersikap dualisme ini. Untuk juga memiliki loyalitas karena juga tidak ada tadi. jaminan bahwa koalisi besar di Pilpres 2024 itu menjadi koalisi permanen. Gitu. Ketika logistik, akses itu mulai tersaingi, posisi-posisi tawar baru muncul, ya fragmentasi pasti terjadi. Mas mempercayai betul bahwa pada sisi logistik Jokowi masih sangat kuat? Ya, saya masih melihat seperti itu. Dari mana dia memiliki itu? Apakah tabungan-tabungan ketika 10 tahun itu? Dan kalau itu tabungan dari 10 tahun, dari mana? Logikanya sederhana. Kalau kita memahami teori oligarki, baik itu dari Winters, baik itu dari Hadis Robinson, maupun yang baru dari Shelley Gottfried, pada intinya oligark ini kan ingin mempertahankan kekayaan atau mengakumulasi kekayaan. Ya. Nah, dia pasti membutuhkan suatu rejim penguasa yang bisa menjamin itu. Intinya begitu. Nah, secara logika dalam praktek pemerintahan hari ini, siapa yang lebih bisa memberikan zona nyaman kepada oligark? Apakah Jokowi? Apakah Prabowo? Nah, kalau misalnya kemarin... Tapi kan secara legal yang sedang memerintah adalah Prabowo, bukankah begitu? Benar, secara legal. Tapi jangan salah, Prabowo naik juga karena didukung Jokowi. Iya, betul. Ini kan dilematisnya buat Pak Prabowo ini di sini sebenarnya. Dia mau memukul kelompok-kelompok yang kemarin membantu dia untuk naik menjadi presiden. Nah, di sini tema dari pertarungannya dari sini, sanggup atau tidak, gitu. Sehingga apa yang dilakukan sekarang, apakah benar-benar memang mau transformasi, ya, dari sistem yang oligarkis
menjadi katakanlah sistem yang lebih partisipatif, berkeadilan sosial, misalnya. Okay. Ya kan kalau kita lihat program-program MBG segala macam ini kan sebenarnya partisipasi kan, betul. Menuntut partisipasi masyarakat daerah, masyarakat desa gitu, maupun koperasi segala macam. Artinya kan sebenarnya negara yang partisipasi rakyatnya tinggi sehingga bisa berkeadilan sosial kan intinya itu. Nah, sekarang apakah mau ke sana atau sebenarnya ini semu, gitu loh. Tidak bisa. Mengapa bisa disebut semu, Mas Gede? Ya semu karena bisa aja misalnya kita kan belum tahu juga seberapa kuat atau willing dari presiden untuk membackup Purbaya. Karena Purbaya pasti akan menghadapi serangan balik juga dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu. Ya. Apakah kita tidak bisa mengatakan bahwa kan Pak Purbaya juga beberapa waktu terakhir mengatakan bahwa gaya koboynya dia, bahkan itu dari beliau sendiri, gaya koboynya dia itu ya dikatakan saja mendapat dukungan dari Pak Prabowo. Nah, justru itu yang maksud saya harus ditunjukkan. Prabowo itu harus menunjukkan dukungannya kepada Purbaya. Misalnya begini, semakin banyak Purbaya itu memberi laporan kepada presiden, sehingga presiden bisa juga melapor kepada rakyat seminggu 2 kali dah. Apa progresnya? Itu harus sering dilakukan. Bahkan Purbaya sendiri juga bisa melakukan itu. Laporan kepada rakyat dengan pressconnya ini, itu kan sebenarnya melapor kepada rakyat. Setidaknya begini, rakyat tahu bahwa kali ini negara ini benar-benar diurus. Negara hadir lah kalau dalam bahasa. Enggak, diurus, bukan hadir. Jadi ada apa ya, rezim ini benar-benar mau ngurus negara, mau ngurusin rakyat, gitu loh. Secara sungguh-sungguh. Yang selama ini katakanlah hanya retorika aja. Kalaupun di era Jokowi ada preskon itu ya semuanya kan manipulatif, bisa dibilang. Bikin program ini, bikin program itu, tapi kan apa gitu loh. Manfaatnya buat rakyat, nggak ada dampaknya terhadap kemakmuran rakyat, tidak mengurangi kesenjangan, tidak mengurangi kemiskinan, tidak mengurangi tingkat korupsi. Nah, maksud saya ini pun harusnya menjadi contoh bagi pejabat atau menteri-menteri lain untuk sering-sering laporan sama rakyat. Gitu loh. Tapi yang diomonginnya bukannya sesuatu yang apa ya, ilusi lagi. Jangan ngomongin soal ilusi atau sesuatu yang manipulatif. Tetapi soal ke arah tadi, partisipatif yang berkeadilan sosial. Program-programnya itu. Yang lebih ini apa? Yang katakan saja lebih real ya. Sebuah program yang betul-betul partisipatif, keadilan sosial. Jadi menerangkan apa namanya, raihan-raihan MBG. Iya, begitu. Tapi bener gitu loh. Jadi jangan misalnya gini ya. Kan sebenarnya kalau ya sekali lagi ya, Pak Prabowo waktu ngomong soal capaian 1 tahun, itu kan juga pasti laporan dari para pembantunya, para menteri dan lain sebagainya. Tetapi angka-angka itu kan sebenarnya masih debatable. Contohnya, misalnya turunnya tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini memang turun, tapi kan absolutnya naik. Kenapa absolut naik tapi tingkat penganggurannya turun? Ya mungkin saja karena jumlah angkatan kerjanya bertambah, sehingga persentasenya jadi mengecil. Tapi kan ini tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Misalnya, kenapa masuk banyak angkatan kerjanya bertambah? Ya mungkin karena banyak anak-anak baru masuk ke usia angkatan kerja. Atau mungkin juga banyak emak-emak atau ibu-ibu muda yang karena suaminya kena PHK, akibat banyak layoff kan, banyak perusahaan tutup, dia terpaksa harus bekerja di sektor informal, jadi driver, jadi apa gitu loh. Ini kan tidak mencerminkan
Artinya hal-hal seperti itu harus kemudian diobrolkan juga, dikatakan juga. Iya, jadi jangan menggunakan angka yang hanya untuk menguntungkan gitu loh. Dia harus sampaikan kepada publik. Begini nih, Mas Gede. Iya. Pada saat-saat kemarin kan Purbaya juga sebetulnya kalau menurut penilaian saya itu berusaha jujur ketika dia mempertanyakan raihan MBG. Iya. Dia mengatakan bukankah seharusnya sudah sekian. Nah, ini yang maksud saya, itu kan artinya itu kan kalau kita ngambil dari pidato 1 tahun, itu kan ada satu contoh yang sebenarnya bisa diungkap. Artinya sektor informal ini apakah memang cita-cita, gitu loh. Kan orang tua juga kan kadang-kadang tentunya mana tidak, mau, artinya kan suatu pilih apa ya, tidak punya pilihan lagi ya. Iya, itu keterpaksaan. Iya, tapi angka ini kan besar. Kuantitas tidak mencerminkan kualitas dari realitas sebenarnya. Nah, itu sebagai contoh, sehingga maksud saya menteri-menteri itu bisa melakukan apa yang tadi disampaikan contoh dari Bung untuk apa ya, misalnya tadi Pak Purbaya menyampaikan harusnya ini pencairannya sudah sekian, sudah segini. Nah, misalnya MBG. Ya, pejabat-pejabat di MBG ini kan harus ngomong misalnya begini. Dia jangan ngomong soal kuantitas lagi, angka berapa sekarang 35 juta ya? 35, klaimnya 35 juta. Ya, saya ngikutin kan dari pertama 5 juta. 5 juta ini sama dengan penduduk Singapura. Nah, terus naik terus sampai 35. Tapi maksud saya gini, apakah dari 35 juta orang itu nggak putus? Kan sangat mungkin terjadi, misalnya di SD ini baru 3 minggu, Tato berhenti. Diganti karena ke SD yang lain. Dia ke SD yang lain. Tapi kan udah tercatat jumlahnya. Tapi ternyata setelah dicek secara detail, ada discontinue. Mengapa ini terjadi? Bisa jadi karena mungkin penyelenggara dapurnya, mungkin karena kemampuan finansialnya nggak cukup, dia belum dapat bayaran dari. Akhirnya berhenti. Jadi maksud saya, ini yang perlu terus berapa dapur umumnya ini benar-benar mengikuti naskah akademiknya, konsep awalnya bahwa itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di desa. Mas, saya ingin berapa yang sebenarnya ini ternyata ini masih dapurnya punya polisi. Nah, maksud saya itu loh. Betul. Nah, ini harus jujur. Dengan demikian, Prabowo ini sebetulnya masih dikelilingi oleh loyalis palsu lah. Atau mereka yang sebetulnya sedang bersiap tadi menunggu di pagar, menunggu di tikungan. Kalau ada sesuatu yang mereka ganti loyalitas kemudian. Ya, sebenarnya ini kan bukan hanya persoalan loyalitas terhadap pemerintah sebelumnya, tetapi kultur. Pak Prabowo ini kalau ngomong soal untuk membenahi birokrasi terutama, kan dia udah ngomong birokrasi lembek, ya terus nggak boleh ada kebocoran. Ini kan sebenarnya zona nyaman birokrasi yang sudah terjadi. Artinya di era reformasi awal juga udah ada begini. Persoalan 10 tahun lebih parah. Tapi ini mentalnya ini kan masih ada, sehingga apapun yang dilakukan sama Prabowo sebelum membenahi ini, itu pasti dijamin programnya akan gagal. Apa yang harus dilakukan untuk membenahi? Apakah misalnya memangkas atau mencerabut orang-orang ini? Yang pertama, dia harus melakukan redistribusi integritas di dalam birokrasi. Ini kan karena kalimat kuncinya yang gagah, redistribusi integritas. Iya, benar. Bentuk yang tidak abstraknya bagaimana? Bentuk yang tidak abstraknya ya artinya dia harus mampu, artinya apa ya? Sistem yang dia bikin itu mampu mencegah kebocoran. Kuncinya adalah kebocoran. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa apakah nanti Sri Mulyani, kita kan udah ngalamin nih era Sri Mulyani, sekarang era Purbaya. Persoalan sebenarnya
itu bukan siapa yang lebih bagus, Sri Mulyaninya atau Surabaya, walaupun katakan kita bisa membedakan. Tapi persoalan intinya adalah masih ada mental di birokrasi ini yang yang menyebabkan kebocoran-kebocoran ini. Jadi Apa yang paling presiden itu jangan juga naif bahwa kalau tanpa diatasin ini kebocoran ini, programnya itu otomatis akan sukses. Ya. Nah, itu kan bocor. Apa yang bisa membuat orang kemudian tidak ingin tidak melakukan kebocoran? Kan tindakan-tindakan yang tegas mungkin, hukuman-hukuman yang itu kan pas. Itu harus dicontohkan dari atas. Dari level presiden sendiri, dari level kementerian, menteri-menterinya. Itu harus tunjukin bahwa ini kan begini loh. Korupsi itu tidak mungkin dilakukan di level birokrasi menengah ke bawah jika mereka tidak melihat contoh yang dilakukan di atasnya. Jadi Prabowo tuh harus juga jangan naif bahwa ini bukan soal konsep mana yang akan lebih bagus, bila mana atau jika dia belum bisa membenahi kebocoran ini, nah ini akan membuat programnya juga akan tetap gagal. Yaitu tadi ujungnya ketika ada loyalitas ganda ini ditambah mental tadi. Yang mental korup ini, nah inilah yang akan mensabotase itu program-program ini. Apakah langkah-langkah awal yang dilakukan Pak Prabowo sudah cukup untuk membuat misalnya birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat menengah itu tersadarkan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi tegas kalau misalnya mereka melakukan? Belum. Apa yang dilakukan Pak Purbaya ini, kalau katakanlah ini baru semacam obat keras untuk tujuan suatu penyakit yang namanya tadi korupsi lah. Pemborosan di fiskal. Itu awalnya. Tapi ternyata obat keras ini juga mendapatkan reaksi dari penyakit-penyakit lain yang selama ini tersembunyi. Nah, ini kan menuntut suatu, artinya nggak cukup, harus ada pengobatan lanjutan dengan obat-obat yang lain. Nah, obat ini pun harus diperkuat, misalnya dengan Pak Prabowo tadi. Jadi Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa dukungannya terhadap Purbaya, bahwa apa yang dilakukan ini ada sesuai dengan visi presiden, maka saya sebagai presiden akan mendukung Anda. Sehingga ini juga memancing. Artinya harus diucapkan secara nggak perlu. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Purbaya kemudian bisa merambah. Contoh misalnya begini. Waktu kejadian ada polemik antara Purbaya dengan siapa? Deddy Mulyadi. Nah, itu sebenarnya bukan kalau saya pribadi nangkap, itu sebenarnya bukan, Purbaya itu bukan untuk mengapa ya namanya? Merosting, bahasa itu merostingnya Deddy Mulyadi, bukan. Tapi dia sebenarnya menyindir Bank Indonesia. Iya. Karena data itu kan punya Bank Indonesia. Ya bangsa BI dong yang mesti ngomong. Ungkapin dong, gitu loh. Kan ini gua nggak boleh dong ngomong. Itu kan data BI. Nah, jadi maksud saya dia ini mendapatkan respon atau reaksi dari penyakit-penyakit lain yang selama ini bersembunyi, sehingga untuk itu harus didukung terus. Ada pengobatan lanjutan. Dengan kata lain, yang dilakukan Purbaya ini sebetulnya sedang apa ya kalau dokter itu? Iya, ini kan reaksi dari diagnostiknya. Mendiagnosis penyakit-penyakit apa yang ada sehingga kemudian akan muncul sendiri. Ketika Purbaya udah ngomong begini ya yang dibahlil. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Artinya bisa kita katakan ini, bahwa tahap pertama, kalau memang tahap pertama itu adalah memunculkan orang, memunculkan penyakit, memunculkan pihak-pihak yang katakan sajalah kita ingin tahu siapa nih sebetulnya biang kerok dan lain sebagainya, tiba-tiba sekarang sudah muncul.
Bisakah kita katakan bahwa pada tahap pertama ini Purbaya sukses? Ya sukses. Oh, dalam waktu berapa bulan ya? 2 bulan mungkin ya kan Iya. udah dia menjadi suatu fenomena yang apa ya? Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi maksud saya gini loh. Ini juga menjadi pelajaran buat Pak Prabowo ya. Masyarakat kita ini kan masyarakat postkolonial. Sudah lama menderita, tertindas segala macam. Udah merdeka dibohongin oleh setiap rezim yang berkuasa, sehingga mereka punya semacam apa ya, keyakinan bahwa ada negara atau nggak ada negara, gue bisa hidup. Gitu. Nah, ketika Prabowo hari ini memimpin, sebenarnya dia nggak perlu ngasih janji-janji yang bombastis, nggak perlu. Itu sudah ditunjukkan sama Purbaya gitu. Dia nggak perlu sebenarnya ngomong 8%. Dia nggak perlu nanti Indonesia akan begini, akan punya mobil mobil nasional. Yang dibutuhin rakyat hari ini hanya suatu sikap dari rezim, dari pemerintah untuk menunjukkan ya itu tadi. Benar-benar ngurusin rakyat. Mereka akan benar-benar ngurusin rakyat. Iya, ngurusin rakyat sungguh-sungguh. Jadi ketika Purbaya ngomong gitu ya rakyat udah happy. Ataukah mungkin begini, kan kadang-kadang orang harus diberikan impian, gambaran sebuah lukisan sehingga kemudian mereka ingin benar-benar mencatat itu. Nggak perlu ininya gitu loh. Artinya nggak perlu. Karena udah ada contoh. Dulu SMK, mobil pribadi, nggak ada ujungnya juga. Nggak penting. Rakyat tuh butuh yang nyata. Misalnya, bagaimana orang miskin pajaknya dihapus. Langsung gitu loh. Kayak kemarin, Purbaya gaji sekian. Yang ini pegawai, gaji dihapus. Terus ada transfer fiskal. Ya, dari katakanlah, ya kepada masyarakat, ya ke MBG. Tapi ini kan masalahnya MBG itu tadi belum bener gitu loh. Harusnya kan dapur-dapur ini. Artinya begini, yang Mas sebutkan real itu subsidi ditambah gitu. Bukan soal gitu. Itunya, subsidi ditambah. Tapi maksud saya nyata. Ini kan MBG juga kan secara konsep bener, tapi kan perjalanannya belum bener. Itu aja tunjukin gitu loh. Jadi nggak usah ngasih impian yang besar. Tunjukin bener nggak nih MBG di dapur MBG ini ibu-ibu yang ada di desa-desa yang diselenggarakan yang dengan cateringnya ini dapur umumnya ini mengambil bahan baku langsung dari petani nelayan, bener apa enggak? Jangan-jangan semuanya ini catering besar, perusahaan catering besar yang ngejalanin gitu loh. Bener nggak dia mampu menggerakkan ekonomi desa? Banyak orang-orang katakanlah apakah itu Karang Taruna di desa, di dalamnya, koperasi di desa, UKM di desa benar-benar terlibat. Itu aja ditunjukin. Jadi nggak usah terlalu banyak karena rakyat ini udah jenuh. Jadi dia hanya butuh bukti biar kecil aja itu udah menyenangkan hati rakyat. Ada harapan di situ. Jadi kalau saya lihat ini kan periode 1 tahun ini baru dilakukan adalah redistribusi fiskal, ya kan? Yang kalau mau ngikutin Indonesia kembali ke jalur perekonomian Indonesia kembali ke konstitusi seperti bukunya Prabowo Paradoks Indonesia, dia harus melakukan masih 2 tahapan setidaknya, yaitu redistribusi nilai tambah sama reposisi dari aset. Seperti tanah, itu udah harus masuk ke situ, reforma agrarianya. Bukan hanya tanah loh sekarang, aset. Juga data. Bank data ini dalam konteks e-commerce, digitalisasi segala macam ini jangan sampai hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Sama halnya seperti tanah. Nah, kalau dalam soal tadi ya, redistribusi modal, dalam hal ini juga katakan tanah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa di awal-awal Pak Jokowi itu kan beliau
mendirikan hal-hal baru, Hmm. merekrut orang-orang. Misalnya kita juga lihat personel-personel KPA kemudian masuk ya Ya. dalam dalam reforma agraria. Tapi di ujungnya kan kekecewaan yang kemudian muncul. Ya. Eh, Mas Gede melihat bahwa Pak Prabowo ini kelihatannya sudah mulai atau masih Belum. terasa lamban untuk soal itu? Ya, saya belum lihat menyentuh ke situ ya. Karena ini harus ada penertiban lintas sektoral. Mana tanah ini yang sebenarnya tumpang tindih kan, antara punya kehutanan, punya pertanian, punya angkatan bersenjata, punya rakyat, gitu loh. Ini belum punya korporasi. Ini persoalan tanah ini sangat sensitif sebenarnya dan kompleks. Jadi memang harus serius. Tapi menurut saya itu bisa tahap berikutnya. Yang penting adalah sekarang habis redistribusi fiskal ini juga dilanjutkan dengan redistribusi nilai tambah. Jadi misalnya di daerah-daerah yang ada pertambangan. Nah, dia bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan dari buruh tambangnya, tapi bagaimana pembagiannya. Dia harus menikmati nilai tambahnya dong, hasil produksinya. Kalau yang dikatakan begini kan, ada yang mengatakan bahwa KMP itu dibangun juga diantaranya nanti akan bisa mengambil porsi-porsi menengah, kecil menengah dari usaha-usaha tambang. Ya. Tidakkah itu kemudian katakan saja sebuah harapan atau belum cukup? Boleh sebagai konsep itu kan harapan kan. Untuk menuju harapan itu kan harus dibuat konsep. Tapi kan maksud saya itu kan masih sangat jauh. Pertama kan kemarin koperasi aja baru dari dana SAL kan masuk ke Himbara baru terjun ke koperasi. Tapi ini artinya gini, apakah Pak Prabowo itu sudah juga melakukan katakanlah mendapatkan laporan yang benar-benar dia juga udah cross check. Karena begini, koperasi itu pada intinya itu kan harusnya bukan top down. Ya. Gerakan murni koperasi yang kuat itu kan harus minimal ada 4 yang harus terpenuhi. Satu, kesadaran. Kedua, kebutuhan untuk mereka membentuk koperasi. Ketiga, ada rasa trust di antara semua anggota. Saling percaya. Iya, baru mereka mau ada partisipasi. Nah, kalau top down kan enggak. Apalagi dengan iming-iming ada modal. Nah, sehingga orang membentuk koperasi karena iming-iming itu. Tapi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kebutuhan, sebenarnya mereka nggak butuh koperasinya, butuh modalnya. Gitu loh. Itu banyak terjadi di negara lain, itu gagal. Dan kita sendiri punya catatan di era, kalau nggak salah Habibie ya, UKM, kredit UKM zaman. Nah, Kur kalau nggak salah. Iya, kur. Nah, maksud saya juga kedua, bahwa potensi ini kan juga punya apa ya, resiko bad debt, ya, bad debt, resiko NPL-nya meningkat dari Bank Himbara ini, non-performing loan-nya. Mengapa? Karena itu tadi satu. Kedua, ya kembali lagi mental berkoperasi, mental jujurnya apakah sudah ada? Karena ini bisa jadi modus. Kita kan nggak tahu nih, misalnya begini. Apakah koperasi itu, saya nggak bilang semuanya, karena mereka masih banyak yang sebenarnya bukan koperasi yang sudah jalan, kan baru dibentuk, ya kan? Ketika baru dibentuk ini, kan ada pertanyaannya, apakah mereka ini dibentuk oleh relawan-relawan dari kekuatan-kekuatan politik, baik itu Jokowi, baik itu partai politik, gitu loh, atau individu-individu yang berkepentingan di situ. Dan ini sangat mudah juga, misalnya katakan level korporasi aja bisa menggerakkan ini. Dia udah, misalnya gini, karena dia punya kekuatan, artinya hukum, legalitas, dia bisa bentuk kok. Udah kamu bentuk dah, cari sama teman-teman kamu dah, legalitasnya urusan saya dah. Dia bentuk semua.
Ya kan, berapa koperasi nanti barangnya dari saya. Iya. Ya kan, Akhirnya misalnya tujuan koperasi pengadaan tidak tercapai pupuk. gitu ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan mendirikan koperasi itu sebuah cara untuk memutus lingkaran setan ayam telur. Ya. Misalnya ya, antara partisipasi yang antara keinginan untuk tumbuhnya koperasi dengan misalnya tidak adanya kepedulian pemerintah. Jadi kemudian pemerintah memberikan kepedulian dulu sehingga kemudian muncul partisipasi. Nah, gini. Atau ada yang lain yang bisa menjembatani dua hal ini? Ini kan kalau saya lihat kan Prabowo ini kan mungkin karena mindset dia sebagai tentara maunya massal. MBG langsung massal. Koperasi langsung massal. Kalau menurut saya koperasi ini bisa diawali dulu tahap pertama. Makanya saya bilang tadi, rakyat itu sebenarnya butuh berhasilnya. Bukan soal narasinya bahwa ini besar, tapi buktinya dulu. Walaupun itu kecil, rakyat akan percaya. Prabowo berikan dulu bantuan-bantuan ini kepada koperasi yang sudah jalan, yang sudah existing. Sehingga secara bisnis, mereka bukan hanya sudah teruji, tapi barangkali punya bankable kolateral. Kalau koperasi baru dibentuk, agunannya apa gitu. Ini kan mereka mungkin udah ada minimal. Sehingga agunan bukan desa kan, bukan desa. Bukan desa, belum tentu juga properti, tapi bisnisnya kan bisa menjamin itu. Nah, maksud saya apa yang mereka belum punya itu dilihat. Nah, itulah bantuan itu ke situ. Ada yang mungkin perlu marketing, digital marketing. Ada yang perlu bahan baku. Ada yang perlu mesin, ada yang perlu modal kerja. Nah, itu dulu. Tunjukkan oleh pemerintah bahwa mereka benar-benar disupport. Sehingga anggotanya kemudian merasa terbantu, usahanya lancar, profitnya, istilahnya, dividennya meningkat, istilahnya. Sehingga itu menjadi pembicaraan publik ya semua. Rakyat di bawah. Sehingga muncul, ternyata enak ya kita gabung. Nah, maksud saya gitu. Itu juga kedua memperkecil resiko bad debt tadi. Karena udah punya usaha. Kalau yang kayak begini, artinya gini, ketika ini MBG dilakukan secara massal, kan resikonya kemarin udah kelihatan. Betul. Satu, dari modal. Kedua, dari mutu, gizi. Berantakan semua. Nah, maksud saya, kalau MBG yang sekarang ini kan perlu di-redesign lagi, ya kan? Redesign, tapi tidak berhenti. Dia bikin titik-titik tertentu yang bisa menjadi pilot untuk bagaimana nanti perbaikannya. Baik itu mulai dari target. Nah, ini juga soal target sekolah. Apakah target sekolah ini benar-benar sudah sesuai dengan sasarannya? Ya, yang pengadaan di sekolah ini. Benar nggak mencapai sekolah yang di gunung-gunung dan tidak, artinya benar-benar, atau dibalik kalimatnya, apakah tidak dilakukan di sekolah-sekolah yang sebenarnya udah nggak perlu? Gitu loh, yang katakanlah kalau saya lihat, mampu, dilihat misalnya kacamatanya anak SD atau anak SMP-nya ini misalnya kayaknya udah harganya jutaan gitu loh. Ketika di TV gitu loh. Nah, jadi iya kan kita udah bisa ngelihat wajah-wajah yang menderita sama yang dari keluarga-keluarga mapan udah kelihatan kan kalau TV ini gitu. Apakah itu benar sesuai gitu? Apakah di sekolah-sekolah? Dengan kata lain sebetulnya Mas Gede melihat bahwa apa yang sedang terjadi sekarang itu deviasi atau penyimpangannya sudah cukup berat. Enggak, itu wajar. Tapi yang kita secara konsep kita harus ada secercah harapan dari konsep ya. Bahwa ini akan Indonesia ini sedang bertransformasi lah gitu ya, menjadi suatu republik di mana partisipasi rakyat itu diberikan ruang ya di dalam, apakah melalui koperasi atau MBG, untuk menuju suatu keadilan sosial yang lebih real gitu ya. Nah, tapi konsep ini kan barangkali gitu ya, dengan cara-cara mental kita yang masih rente,
Kan masih rente Iya. ini sebenarnya. Mental birokrasinya masih rente. Ini kan konsep ini bisa nggak jalan. Dia harus di trial and error, diuji gitu ya, dengan pilot project. Dan harus ada audit yang terbuka. Nah itu kembali lagi. Apakah presiden mau terbuka? Mau mendengar kritik terhadap MBG? Artinya jangan asik sendiri dengan konsepnya, tapi tidak mau mendengarkan masukan dari bawah. Ya, sebenarnya kan ada satu pertanyaan juga, kenapa MBG program yang sangat besar diserahkan kepada lembaga baru? Itu kan apa? Lembaga Badan Gizi Nasional bukan? Lembaga untuk penyelenggara MBG ini kan ada lembaganya sendiri. Iya, betul. Padahal kan sebenarnya selain dia menghemat biaya, karena tidak perlu membentuk badan baru, dia bisa dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kan punya Direktorat Gizi Masyarakat. Dia bekerja sama dengan Departemen Pendidikan untuk sekolah. Nanti untuk ibu hamilnya, targetnya di puskesmas. Itu kan sudah ada. Ngapain gitu loh. Mereka sudah terbiasa. Sehingga mereka sudah... Ada posyandu juga ya? Iya, sudah terbiasa dengan standar gizi. Nah ini yang menurut saya, gagasan yang bagus ini, tapi kok implementasinya begini gitu loh. Secara gagasan ini memberi harapan. Mas gini, kita mencoba kemudian mengaitkan semua persoalan tadi dengan persoalan besar yang lebih awal. Yaitu kemungkinan besar bahwa Pak Prabowo dikelilingi oleh mereka yang bisa saja menyabot karena loyalitas yang ganda tadi. Itu mulai terlihat nggak indikasi-indikasi adanya sabotase berupa info-info yang mungkin tidak benar, mungkin apa yang kemudian diterima presiden karena tadi ada dual loyalitas tadi. Jadi gimana juga kan loyalitas ganda ini kan artinya ada loyalitas semu. Salah satu pasti ada mendapatkan loyalitas semu. Nah, pasti juga ada satu kepentingan yang berbeda. Gitu. Nah, itu tadi ketika orang-orang yang memberikan loyalitas ganda ini kan bisa dikatakan dia sebenarnya orang-orang yang oportunis. Ya. Jadi jangan naif juga kalau Prabowo merasa bahwa otomatis mereka sudah ikut retreat, mereka sudah disumpah, mereka sudah itu semuanya akan loyal kepada Prabowo. Memberikan informasi yang benar, memberikan data yang benar, terus mengarahkan semua jajaran birokrasi di bawahnya untuk bekerja sesuai visinya Prabowo gitu. Jadi sabotase ini kan macam-macam bentuknya. Ada bisa memelintir, ada bisa memotong, menutupi gitu. Mas, ketika Pak Prabowo tidak segera mengganti orang-orang yang berasal dari gampangnya lah kekuasaan lama, itu memperlihatkan bahwa Pak Prabowo naif. Ya, bukan naif ya. Naif itu jangan percaya. Beda. Jadi jangan percaya juga. Nah, artinya gini, dia mungkin di dalam suatu situasi dia tidak bisa mengganti. Ya. Logikanya secara sederhana, ketika dia memegang kekuasaan penuh sebagai eksekutif, kekuasaan yang tertinggi, dia bisa melakukan apapun. Menteri, Kapolri, Panglima TNI, itu kan istilahnya hak prerogatif presiden. Harusnya dia bisa mencari orang-orang yang dia anggap bisa menerjemahkan visi dia, bisa bekerja sama dengan presiden, bisa berkoordinasi dengan orang-orang presiden lainnya. Ya. Tetapi ketika Prabowo berada dalam situasi dia tidak bisa melakukan penggantian atau reshuffle, artinya ada situasi yang membatasi dia. Gitu. Kita kan nggak tahu. Yang paling tahu adalah Prabowo sendiri. Apakah ini sudah bagian dari perjanjian ketika
Gibran diberikan oleh Jokowi untuk menjadi wapresnya. Mungkin sudah ada perjanjian sejak pencalonan. Yeah. Jadi bukan setelah menang. Jadi sejak pencalonan saya harus dapat Jokowi, katakanlah menuntut saya harus orang-orang saya pegang ini, pegang ini, pegang ini. Sehingga itu tidak bisa diabaikan. Itu satu. Nah, tapi maksud saya tadi, kalau naif itu bukan karena naif. Tapi naif itu jangan percaya, gitu loh. Kalau percaya ya naif. Itu bagian dari suatu realitas politik aja. Misalnya dia nggak bisa ganti Kapolri karena ini udah perjanjian sama Jokowi sejak awal. Ganti Sigit sekarang misalnya. Iya, kalau Mas sendiri yakin bahwa bukan ketidakmampuan ya, lambannya Presiden untuk mengganti Kapolri yang dituntut oleh sekian banyak rakyat itu karena ada perjanjian dengan Jokowi sebelumnya. Ya, saya sih itu suatu hal yang logis ya. Orang mau katakanlah berkoalisi, saya ngasih istilahnya anak saya untuk jadi wakil Anda. Nah, pasti saya harus dapat apa dong posisi saya? Masa nggak ada jatah? Itu udah logika politiknya udah kelihatan. Ya misalnya kemudian Prabowo dengan Jokowi mungkin sudah saling tahu bahwa ada satu keyakinan tidak akan ada saling mengkhianati. Misalnya Prabowo merasa dia selama Jokowi ini kan udah dibantu, ya dia nggak mau lah saya berkhianat. Walaupun kekuasaan sekarang di tangan saya bisa ganti apa aja. Gitu. Tapi kan bukan berarti juga dia tidak ingin mandiri dalam memerintah. Lepas dari bayang-bayang Jokowi juga kan. Kalau yang dimaksud pengkhianatan itu adalah pengkhianatan terhadap person Jokowi atau pengkhianatan yang lebih mengerikan, yakni pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat dan bangsa. Mana yang? Ya, makanya kan gini. Di satu sisi kan Prabowo katakanlah kepentingan rakyat. Nah, tapi dia juga tidak mau melakukan hal-hal yang katakanlah merugikan Jokowi. Iya, artinya menyudutkan Jokowi kan belum ada kelihatan. Kan dia nggak pernah intervensi di dalam kasus ijazah palsu. Ijazah Jokowi ya. Kemudian tidak pernah ikut juga dalam ijazah Gibran. Kan nggak pernah gitu. Jadi saya lihat dia masih menjaga relasinya dengan Jokowi. Atau mungkin juga Pak Prabowo tidak mau menjadi presiden pertama yang di mana di masa pemerintahannya itu mantan presiden diadili atau sampai ditahan. Nah, ini kembali lagi kepada kultur masing-masing ini. Gitu loh. Artinya bukankah kita semua melihat Pak Prabowo adalah produk yang rasional, produk kebudayaan yang rasional, tidak tradisional ya. Beliau banyak sekolah di luar, tinggal di luar juga. Tidakkah kemudian sifat-sifat itu menghilangkan feodalisme misalnya? Ya, saya melihat masih ada, biar gimana juga ada trauma politik masa lalu pada Pak Prabowo, gitu. Walaupun kerangka berpikirnya itu Barat, tapi trauma masa lalu ini kan nggak bisa ini. Artinya gini, maksud saya relasi dengan Jokowi itu urusan gua dah. Kasarnya gitu. Yang penting gue tanggung jawab terhadap rakyat. Ini program-program yang bagus untuk rakyat. Manfaatnya buat rakyat banyak. Soal gue sama Jokowi, jangan dicampur-campurin. Kira-kira seperti itulah. Ini hak gue lah. Gitu. Makanya dia kan selalu menjaga. Dan apa yang dilakukan sama Jokowi? Sama Pak Prabowo. Yang baru disafal ini kan istilahnya bukan faktor. Iya betul. Semua masih relawan. Iya betul. Apa dia apakah sudah tersentuh? Sebentar. Yang disebut faktor itu siapa? Bahlil. Iya, ya ketua partai. Bahlil. Iya siapa? Saya nggak tahu. Makanya siapa yang artinya kan gini loh. Erlangga gitu kan artinya orang-orang partai. Kan belum disentuh. Karena saya yakin Erick misalnya. Iya, Erick Thohir itu kan masih faktor walaupun saya bilang bukan karena ada yang digeser, itu konsekuensi dari Danantara. Otomatis BUMN-nya bukan karena
BUMN dibubarin karena untuk menyingkirkan Erick Thohir. Saya bacanya nggak begitu. Oke. BUMN bubar itu konsekuensi dari dibentuknya Danantara. Ya otomatis justru saya melihat BUMN udah nggak ada aja, kenapa Erick Thohir masih dikasih tempat gitu loh. Iya. Bukan disingkirin justru. Harusnya sih Itu ya udah selesai aja. Iya, kan BUMN nggak ada. Iya. Gitu loh. Tapi kan artinya masih dikasih tempat. Sama sekali Mas Gede mengatakan bahwa belum ada faktor-faktor dalam topik faktor-faktor Iya, Jokowi dari kekuatan Jokowi digeser, yang disingkirin kan belum ada. Yang si Noel kemarin cuma Ya kan relawan. Ya. Budi Ari relawan. Gitu. Oke, masih relawan. Sekarang gitu. Siapa Hasan Nasbi relawan. Iya. Apa yang dilakukan Purbaya dengan memberikan obat keras itu tiba-tiba kan memunculkan, maaf tadi katakan penyakit-penyakit baru dan orang-orang respon dari penyakit-penyakit yang selama ini tersembunyi. Ya. Misalnya begini, kan ada juga Pak Luhut tiba-tiba muncul lagi tuh. Iya. Dalam beberapa kesempatan muncul lagi. Nah, kalau menurut Mas, apakah Pak Luhut ini dulu kan pernah disebut sebagai poros bayangan. Apakah dia sudah mulai memudar atau sebetulnya tidak, hanya bersembunyi saja, kata dalam tanda petik ya, bersembunyi saja? Iya, masih sembunyi. Ini yang sebelum Bukan saya perannya memudar. Yang selama ini laten semua. Prabowo itu harus sadar, ini masih laten. Cuma makanya yang ditunjukkan itu loyalitas semua. Iya, betul. Jadi yang dibutuhkan oleh Prabowo ini, ya, betul. Satu, jangan naif. Ya. Kedua, publik harus terus-menerus mengingatkan. Ya, betul. Makanya artinya gini loh. Sekarang ini Prabowo ini kan pernah tuh ngomong kayaknya Prabowo tuh alergi, bising gitu kalau di sosial media, teriak, ngomong rakyat, ngomong kritik. Sebenarnya harus berikan kesempatan karena ini kan rakyat ini ya ribut itu tuh, tapi dia menjalankan fungsi sebagai navigator gitu loh, betul. Mengingatkan gitu, sehingga apa yang ya gimana ya, Mas Bung pernah dengar istilah no viral no justice, ya kan? Nah itu adalah penyakit laten di dalam birokrasi. Nggak benar-benar mau ngurusin persoalan rakyat, kalau udah diviralin baru gitu loh. Nah penyakit laten inilah yang masih ada. Nah ketika Purbaya memberikan obat yang keras untuk suatu penyakit, tapi penyakit-penyakit lain juga bereaksi. Nah obat yang dilakukan Purbaya ini nggak akan cukup. Dia harus dikasih obat lanjutan, bentuknya macam-macam ya, dukungan politik dari presiden. Kalau mau ini, atau harus dilakukan juga oleh menteri-menteri yang loyal untuk setiap hari memberi laporan kepada rakyat kalau perlu, atau minimal seminggu 2 kali. Seberapa besar penyakit-penyakit atau respon-respon negatif terhadap Purbaya ini suatu saat akan menggumpal dan menyerang langsung Purbaya? Ya akan besar pasti. Karena di belakangnya ujung-ujungnya kan ada oligark. Ya kan? Dalam pertambangan, dalam sawit, ya kan? Dalam impor minyak gitu. Nah, kembali lagi tadi, bagaimana Prabowo sungguh-sungguh itu juga akan dilihat. Karena publik juga bisa curiga, apakah jangan-jangan ini Prabowo menyentuh oligark lama ini, dia mau bentuk oligark baru dari kroni-kroninya. Apakah sudah mulai ada tanda-tanda itu? Ya, belum tahu. Tapi kan setiap hari kekuasaan itu harus diawasi. Karena setiap transaksi itu kapan aja terjadi. Intinya itu begitu. Tapi pada intinya itu sesuatu hal yang wajar juga. Dimanapun di negara seperti Ukraina, Rusia, kemudian di Brazil, itu pasti ada oligark baru yang dibentuk oleh rezim penguasa baru. Itu wajar. Pada intinya adalah yang penting bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu dijalanin. Ini yang sekarang ini yang dituntut dari Pak Prabowo ini tadi. Ketika Pak Purbaya sudah
memberikan obat keras ada ini. Nah ini harus jalan. Jangan cuma sekedar narasi. Kalau narasi doang nih, Purbaya hanya untuk apa yang disampaikan Purbaya itu hanya menjadi placebo politik, obat kosong. Gitu loh. Obat yang seakan-akan memberi harapan pada rakyat, tapi sebenarnya nggak ada perbaikan. Ya. Purbaya mungkin bisa memberikan harapan, tapi kan tidak mungkin dirinya sendiri yang iya, siapa yang? Ya presiden. Presiden mengerahkan semua bagaimana semua transparansi dan akuntabilitas dijalankan, gitu loh. Misalnya kemarin apa sih namanya PPATK rekening mencurigakan itu berapa ratus triliun itu kemarin tuh. Ketika udah terus mau diapain? Ini transparansinya udah dibuka. Akuntabilitasnya kan harus ada. Apa diambil sama negara atau gimana caranya? Dibuat perpu. Yang belum nah ada itu ya? Akuntabilitas itu kan macam-macam. Bisa tanggung jawab, bisa tindakan, bisa kebijakan diambil. Gitu. Apakah kita melihat keberanian yang cukup pada Presiden Prabowo untuk katakan menangani dengan sungguh-sungguh sehingga negara dan warganya ke depan lebih sejahtera? Pada intinya Prabowo ini kan sebagai pemimpin, ya. Selama ini rakyat juga punya keyakinan bahwa siapapun presidennya, nasib gue nggak berubah. Nah, mungkin ini adalah kesempatan bagi Prabowo untuk merubah pandangan rakyat ini, gitu. Dia nggak perlu janji banyak-banyak, dia nggak perlu janji yang bombastis, sebenarnya ya. Well, bagi rakyat tunjukin aja udah, bagaimana cari pupuk gampang, harga murah, itu ditunjukin. Bagaimana harga beras murah, itu ditunjukin. Bagaimana uang sekolah lebih gampang, istilahnya fasilitas pendidikan tuh mudah diakses ya, dari biaya macam-macam. Semua orang bisa, kalau perlu digratisin. Juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, BBM atau apa segala macam. Itu aja ditunjukin. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana para koruptor yang selama ini berada di dalam sistem yang korup ini, ya, dia merasa nyaman, dia bisa menguasai birokrasi, mengendalikan pemerintahan. Nah, ini kena batunya sekarang. Ketika Prabowo menunjukkan itu, salah satu oligark aja dia tangkap, itu rakyat udah senang. Itu akan memperbesar harapan rakyat bahwa negara ini akan berubah, karena mereka melihat Prabowo sungguh-sungguh ngurusin rakyat. Nah, itu aja. Karena mereka ini udah jadi harapan itu dibuktikan dengan tindakan. Bukan. Udah nggak penting. Rakyat kita ini nggak penting. Kita ngomong 7%, 8%, udah nggak penting. Dia tunjukin aja udah. Misalnya sekarang orang lulus S1 gampang lah dapat kerja. Udah, jadi kalau ngomong 7%, itu terlalu inilah. Dia kalau ngasih janji itu, dia tangkap dulu udah satu nih oligark, terus dia selamatin uangnya. Nah, ini kan saya pikir gini, rakyat pun akan membantu nanti. Ketika dia melawan oligarki, dia tangkap, rakyat pasti akan merasa. Jadi ini penting juga disampaikan bahwa ada orang yang ngomong, jangan kritik Prabowo, nanti kalau dia dikritik jatuh, yang naik Gibran. Saya nggak setuju dengan orang yang ngomong gitu. Seakan-akan kita tidak boleh mengkritik Prabowo. Ini justru akan menjerumuskan. Tidak semudah itu juga. Prabowo dikritik atau Prabowo jatuh terus Gibran otomatis naik. Belum tentu juga. Kan aspirasi rakyat juga banyak sekarang. Gitu loh. Jadi kita tuh jangan disesatkan juga. Kita kritik bukan artinya kita membenci, justru kita ingin menyelamatkan. Misalnya begini. Mungkin itu yang bilang itu internal saboteur. Nah itu yang saya takut bahwa itu bagian dari sabotase di internal. Justru begini maksud saya, Prabowo harus membuka ruang partisipasi publik itu. Siapa tahu ketika dia membuka,
Dia membutuhkan informasi, feedback, ya. Misalnya siapa tahu nih ada mantan-mantan komisioner KPK bikin forum ngumpul, semua bikin testimoni dari komisioner pertama sampai yang terakhir nih kan, yang mantan ya. Yeah. Tahu mereka bikin testimoni, ada kasus ini nih nilainya sekian tapi saya diintervensi. Yeah. Itu di listing aja, diinventarisir. Tinggal kasih presiden. Itu ribuan triliun bisa nyelamatin APBN kita. Oke. Nah, itu kan bagi itu sangat penting. Dan kedua, ini juga maksud saya gini, di birokrasi kita ini kan yang paling penting itu adalah apa ya? Kita ini kan stabilitokrasi sekarang. Jadi lebih mengutamakan, lebih takut pada kegaduhan rakyat daripada kesunyian oligarki gitu loh. Nah, ini yang maksud saya, padahal kan stabilitas sejati itu bukan ketika rakyat diam ya karena takut, tapi ketika rakyat bicara dan negara mau dengerin. Nah, itu baru stabilitas sejati itu di situ. Itu aja. Terima kasih sekali waktunya, Mas. Siap. Sami-sami. Sobat Madilog, sejarah Republik tidak pernah jatuh oleh teriakan lawan. Ia tumbang oleh bisik-bisik di dalam rumah sendiri. Republik ini dulu lahir dari keberanian memutus rantai kolonial. Ia hanya bisa bertahan jika keberanian itu hidup kembali, bukan sebagai retorika, tapi sebagai keputusan. Di depan kita hari ini terbentang dua jalan. Jalan pertama, stabilitas semu, kenyamanan istana dan kompromi tanpa ujung dengan bayang-bayang kekuasaan lama. Jalan kedua, jalan yang berat, bising, penuh perlawanan tapi penuh martabat. Jalan reformasi struktural, keberanian merombak patronase dan memaksa birokrasi tunduk pada rakyat, bukan pada jejaring rente. Publik tidak meminta presiden yang sempurna. Publik hanya meminta satu hal, keadilan yang nyata, bukan jargon. Seperti kata Pramudia Anantatur, di dunia ini cuma hanya ada dua manusia, yang berani dan yang takut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.